Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan tugas saya sebagai pamong belajar, khususnya PJ atau penanggung jawab di bagian keaksaraan fungsional. Mungkin di antara kita masih kalah pamor dengan kesetaraan, bahkan pengucapannya pun sering terbalik antara keaksaraan dengan kesetaraan. Jadi mungkin kurang populer, padahal ini sama pentingnya dibanding dengan kesetaraan. Sama-sama program informal di luar belajar sekolah dan sama-sama menyasar pada masyarakat. Oke, sebelum dimulai lanjut sedikit perkenalan profil pamong belajar. Saya di sini baru ya di SKB ini baru, walaupun sebelumnya juga sama-sama di pendidikan, yaitu pendidikan formal. Ada sedikit perbedaan antara pendidikan formal dan informal, jadi masih sambil belajar ya. Dan kebetulan juga keaksaraan itu sebelumnya mungkin ada program dari dinas, dan baru beberapa bulan ini juga tutor ada yang ditunjuk sebagai yang melakukan program keaksaraan. Jadi sedikit banyak bisa sambil belajar juga, sama-sama sambil belajar seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin sedikit bahasan tentang apa itu keaksaraan fungsional, apa bedanya dengan kesetaraan. Lanjut. Nah, keaksaraan fungsional itu sebenarnya sama ya, salah satu pendidikan program yang memberikan fasilitas kepada masyarakat yang belum sempat menempuh jenjang pendidikan. Bedanya kalau kesetaraan pendidikannya itu SD, SMP, SMA, kalau keaksaraan lebih khusus pada membaca dan menulis. Tapi setelah studi yang kita lakukan, kita ketahui di Depok itu mungkin hampir semua ya, untuk mencari yang susah tidak bisa baca tulis itu sulit, karena kita mungkin untuk ke sekolah mudah aksesnya, SD sudah gratis, minimal pasti dia udah SD gratis ya, seperti dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu titik berat program keaksaraan fungsional ini dialihkan menjadi baca tulis Al-Quran ya. Sebagaimana kita ketahui, kita biasanya belajar baca tulis Quran itu pasti waktu kecil ya, baik itu SD atau TPA. SMP, SMA itu jarang yang benar-benar baca tulis. Jadi kalau misalkan dasarnya dari kecilnya tidak belajar baca Al-Quran, mungkin SMP, SMA tidak fokus belajar seperti kecil seperti itu. Jadi mungkin banyak yang orang-orang dewasa di sana yang ingin baca Al-Quran tapi malu. Masa ke TPA udah dewasa kan nggak mungkin, pasti malu ya. Malu, karena itu mungkin SKB memfasilitasi itu. Ada tutor juga yang membantu, walaupun baru 10 orang, tapi kita mencoba untuk memfasilitasi kegiatan keaksaraan fungsional itu. Ternyata di dalam masyarakat itu banyak ya yang mereka ingin bisa baca Al-Quran tapi malu belajar kemana, apakah ikut, mungkin kan kita ke TK lagi, ke TPA kembali seperti itu. Nah, itu salah satu fungsi dari keaksaraan fungsional. Nah, ini adalah profil dari keaksaraan fungsionalnya, di mana waktu penyelenggaraan itu pada hari Senin dan Jumat ya, seperti itu, dengan jumlah 10 peserta. Lanjut. Ini dasarnya tidak usah dibaca ya Bu ya. Ini dasar dari program keaksaraan fungsionalnya, ada 8 dasar yang dimana kita bisa melakukan program keaksaraan fungsional seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang lebih fokus ke saya pribadi sebagai pamong belajar. Ada 5 poin penilaian atau 5 poin yang akan sedikit dipaparkan ya. Yang pertama kepribadian sosial, kedua poin manajemen keaksaraan fungsional, yang ketiga pengembangan keaksaraan fungsional, yang keempat kewirausahaan, yang kelima supervisi pembelajaran. Jadi 5 poin ini adalah dikhususkan untuk program keaksaraan yang walaupun programnya baru beberapa bulan berjalan, insya Allah kita bisa memaparkannya satu persatu. Oke, yang pertama kinerja pamong belajar yang pertama yaitu kepribadian sosial. Kebetulan sebelum jadi pamong, guru wadahnya itu PGRI ya Bu ya. Jadi Persatuan Guru Republik Indonesia. Berhubung setelah tidak jadi guru lagi, maka otomatis tidak menjadi anggota PGRI atau dilepas anggota PGRI-nya menjadi anggota IPABI. Apa itu IPABI? IPABI itu Ikatan Pamong Belajar Indonesia. Ya, jadi wadah pamong seluruh Indonesia.
kebetulan juga ikut grup Facebooknya. Di situ ada pamong dari seluruh Indonesia dan ikut grup WA khusus untuk pamong di Jawa Barat seperti itu. Dan menjadi anggota Polri itu pasti ya, itu yang poin pertama. Poin yang kedua, manajemen keaksaraan fungsional. Mungkin sedikit bahasan mengenai program keaksaraannya. Pertama, kita harus melakukan identifikasi kebutuhan dulu. Ternyata setelah diidentifikasi ada warga yang buta akan huruf hijaiyah. Bisa huruf hijaiyah ya, tapi pengucapannya salah, ha, ho, sin, shin kayak gitulah, dal, zal kayak gitulah. Mungkin bisa tapi tidak fasih. Sedangkan baca Al-Quran kan harus fasih ya, satu huruf saja salah bisa berubah arti ya, seperti itu. Itu jadi dari huruf hijaiyah, dari tajwidnya seperti itu. Tapi tidak sampai ke tafsir kan. Jadi hanya ke dasar-dasar yang utamanya saja. Setelah identifikasi tadi ditentukan tujuannya. Ternyata banyak ketidaktahuan tentang huruf hijaiyah dan pemahaman tentang ajaran Islam itu sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah tujuan tersebut ditentukanlah berapa jumlah tutor yang dibutuhkan. Ternyata dibutuhkan 4 tutor. Ada yang bagian tahfiz, tahsin, kaligrafi, ada yang baca tulisnya, tajwid. Jadi bagi-bagi tugas. Ada 4 tutor di sini ya. Seperti itu. Lanjut. Apa saja sih materi pembelajarannya? Di situ ada tulis huruf hijaiyah, membaca huruf hijaiyah otomatis, ada kaligrafinya juga, tajwid, tafsir, akidah dan fikih ya, dasar-dasarnya ya, seperti itu. Media pembelajarannya itu yang digunakan buku paket agama, juz amma, Al-Quran, tafsir, tajwid, gambar dan video. Jadi karena banyak media-media yang bisa kita gunakan, jadi tidak hanya tatap muka ya, kita bisa buka YouTube, situ ada cara baca Al-Quran, itu banyak sih, itu sebagai mendukung gitu. Dan waktu pembelajaran juga seminggu 2 kali pada hari Senin dan Jumat, waktu pukul 10 sampai 12. Ini ada salah satu contoh kegiatan gambar yang telah dilaksanakan oleh salah satu tutor keaksaraan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, untuk pengembangannya tadi, setelah program itu terlaksana, maka apa sih program pengembangan keaksaraan yang sudah dilakukan khusus kinerja sendiri ya. Jadi yang pertama telah membuat web SKB yang di sana ada poin keaksaraan. Jadi mungkin warga luar yang melihat website SKB melihat ada keaksaraan, dia bisa datang ke SKB tanpa harus malu, saya udah tua atau seperti apa ya, mungkin bisa tersaring dari situ. Jadi kita tidak mesti door to door. Kalau zaman dulu kan door to door, sekarang mungkin kita manfaatkan media sosial untuk menarik orang-orang yang ingin belajar baca Al-Quran seperti itu. Yang kedua yang telah dilakukan berkoordinasi dengan tutor keaksaraan. Jadi pelaporan ya, lebih ke pelaporan. Tutor melaksanakan ke SKB melaporkan kegiatannya seperti itu. Dan ada juga rencana pengembangan keaksaraan fungsional. Jadi punya cita-cita, punya moto ya, kita ingin menjadikan Kota Depok bebas tentang aksara Al-Quran. Jadi jangan hanya baca tulis saja, tapi lebih ke moga saja Kota Depok tidak ada lagi orang yang tidak bisa membaca Al-Quran dari semua jenjang umur ya, baik tua atau muda. Semoga kita bisa mewujudkannya seperti itu. Rencana kedepannya lagi menjaring lebih banyak peserta yang membutuhkan bimbingan keaksaraan. Lalu yang ketiga menentukan metode yang tepat dan cepat. Nah, ini untuk metode tidak mungkin kita menggunakan kayak zaman dulu Iqra 1 sampai 6 butuhkan waktu lama ya. 1, 2, 3 sampai Al-Quran kan terlalu lama. Ternyata ada beberapa metode cara cepat baca Al-Quran. Nah, kita bisa gunakan pengembangannya seperti itu. Ada seminggu bisa baca Al-Quran, berapa jam bisa baca Al-Quran itu ada. Nanti kita akan pengembangannya seperti itu, menggunakan metode yang paling tepat untuk keaksaraan seperti itu. Yang terakhir, cara pengembangannya bekerja sama dengan lembaga lain. Ada dompet du'afa, ada Indonesia bisa baca Al-Quran. Nah, kita bisa berkoordinasi itu. Mereka sudah pernah keliling Indonesia untuk menuntaskan baca Quran. Nah, kita bisa mencoba, oh ini bagaimana sih pengalamannya atau bagaimana caranya agar lebih efektif di SKB penerapannya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, untuk bagian poin keempat itu kewirausahaan. Selain program tambahan tadi, saya juga telah tunjuk sebagai admin SKB Depok. Yang pertama website SKB, di situ bisa lihat alamatnya. Ada juga Facebook fanspage SKB dan Instagram. Itu salah satunya untuk memperkenalkan program-program SKB dan menjaring warga belajar yang ingin belajar di SKB. Selain itu juga diberi amanah atau berikan tugas tambahan sebagai pengelola perangkat keras atau hardware atau komputer atau IT yang ada di SKB. Lanjut.
Nah, yang kelima tentang supervisi pembelajaran. Untuk kegiatan supervisi itu ada kegiatan pelaporan tutor ya, biasanya setiap bulan, dengan program lain itu sama dengan kegiatan lain. Laporan bulanan juga ada, jadi di laporan itu ada perkembangan siswa yang ikut keaksaraan, sudah bisa apa, itu ada dalam pelaporannya. Dan yang terakhir pengembangan kegiatan keaksaraan. Biar lanjut. Oke, itu mungkin itu saja. Sebagai penutup, ada beberapa hambatan, pendukung dan rekomendasi yang harus dilakukan. Yang pertama, hambatan masalah itu bervariasinya tingkat kemampuan peserta didik ya. Jadi tidak bisa disamakan. Jadi ada yang sudah bisa baca lancar, tapi tajwidnya tidak bisa. Ada yang benar-benar tidak bisa. Nah, itu menjadi hambatan. Yang kedua, terbatasnya waktu pembelajaran. Yang ketiga, kondisi peserta didik, tingkat minat belajar dan kehadiran masih perlu dukungan orang tua. Itu hambatan dan masalah. Untuk pendukungnya, alhamdulillah didukung oleh pimpinan SKB Kota Depok. Yang kedua, didukung anggaran dari PP PAUD Dikmas Jawa Barat. Dan untuk rekomendasinya, perlu fasilitasi anggaran untuk memperkuat apa yang telah dikuasai peserta didik. Jadi mungkin ada tingkatan lagi setelah bisa apa, ditingkatkan lagi itu materinya seperti itu. Dan yang kedua, kerjasama dengan lembaga lain dalam pelaksanaan keaksaraan fungsional. Jadi tidak hanya SKB, kita lihat lembaga yang sudah melaksanakan penghapusan baca tulis Quran, kita bisa bergabung atau bekerjasama dengan lembaga-lembaga tersebut seperti itu. Oke, mungkin itu saja paparan tentang keaksaraan fungsional seperti itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.